Kita sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar, revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan. Sebagai pemantik kesalahan, anak nggak boleh takut. Prabowo Subianto sudah jadi RI 1 selama 6 bulan, 1 semester plus 3 hari per hari. Saya membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Hakikatnya Presiden Prabowo berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin. Nah, sudah sangat tinggi waktunya Presiden Prabowo melakukan total overhaul atau turun mesin kabinetnya yang memang sangat gemuk atau katakanlah lumayan gemuk lah ya, karena ingin membuat semua kelompok politik merasa senang. Nah, warisan buruk dari Jokowi untuk Prabowo mungkin tak terpikul oleh Prabowo kecuali Prabowo segera merampingkan kabinetnya supaya lebih efisien dalam bekerja dan lebih efektif dan produktif. Yang harus Mas Prabowo awasi sungguh-sungguh adalah co-drivernya, yakni Gibran Fufafa. Bisa saja dia melakukan sesuatu di luar dugaan manusia waras. Gibran masih disetir sepenuhnya 100% oleh bapaknya. Jokowi manusia toksik yang menebar kegaduhan di mana-mana, itu yang mengendalikan Gibran. Presiden Prabowo harus punya moral courage, keberanian moral untuk melakukan langkah tegas dan lugas. Singkirkan seluruh menteri, wakil menteri, dan ketua-ketua institusi negara yang kotor, korup, dan busuk moralnya. Kalau sampai 1 semester lagi Prabowo masih kedodoran, cenderung takut pada Polri, juga takut pada tokoh-tokoh TNI yang balilo, masih saja menganggap Jokowi sebagai presiden, otomatis Prabowo akan ditinggal kereta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sidang perdana gugatan SMK dan ijazah Jokowi ya digelar di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi tidak hadir. Nah, ini menjadi pertanyaan dari publik, kenapa Jokowi tidak hadir? Usut punya usut, ternyata Jokowi ditunjuk Prabowo sebagai salah satu utusan untuk menghadiri pemakaman jenazah Paus Fransiskus Vatikan pada hari Sabtu 26 April 2025. Jadi ada beberapa utusan lainnya seperti Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Padahal kan masih bisa diwakilkan oleh anaknya, yaitu Wakil Presiden Gibran alias Fufafa. Seharusnya Gibran yang diutuskan oleh Prabowo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Kenapa harus Jokowi? Ini menjadi pertanyaan. Jangan-jangan memang Jokowi yang meminta supaya Prabowo mengutuskan dirinya. Jangan-jangan memang selama ini kecurigaan masyarakat benar, yaitu Jokowi menghindari untuk menghadiri sidang perdana gugatan ijazah maupun mobil SMK di Solo. Kalau dia memang gentleman ya, ingin berhadapan atau ingin kasus ini selesai, bahwa kalau ijazahnya ngakunya tidak palsu, ya seharusnya hadiri. Untuk apa? Bukan presiden juga, bukan siapa-siapa juga. Kenapa ya harus menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus? Dan ini menjadi pertanyaan besar. Nah, sampai pada akhirnya penggugat ijazah Jokowi yang bernama Muhammad Taufik ya, Dr. Muhammad Taufik, meminta kepada majelis hakim supaya Jokowi ini dihadirkan di persidangan. Jadi kalau memang nanti ya majelis hakim tidak berani menghadirkan Jokowi, artinya Jokowi sendiri tidak berani berhadapan dengan penggugat ijazahnya. Karena di sini yang digugat adalah ijazah Jokowi yang SMA. Cukup banyak sekali ini terjadi kejanggalan. Akhirnya ijazah Jokowi digugat lagi. Pengadilan ini tempat terhormat untuk membuktikan seseorang itu menghormati hukum. Dan
Kami sepakat, andai kata Pak Jokowi ada, sidangnya sampai pukul 24 pun kami semua bersedia. Nah, dalam sidang perkara ijazah Jokowi ini terdapat 3 pihak tergugat lainnya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekolah Negeri Menengah Atas SMA N6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Jadi kenapa KPU digugat? Karena yaitu penggugat mengatakan nama Jokowi tidak terdaftar di situs KPU, sedangkan presiden-presiden sebelumnya terdaftar. Di saat penggugat ya mengakses website KPU tidak ada nama Jokowi, dan ini menjadi aneh sekali. Kok bisa nama Jokowi tidak ada? Jangan-jangan memang ingin menghapus jejak Jokowi. Terus yang kedua ya, SMA N6 Surakarta ini digugat. Nah, ijazahnya beda sebelumnya ya. Dan juga Universitas Gadjah Mada. Jadi kemarin menurut temuan Rismon Sianipar di skripsi tersebut ya, ada tulisan penguji tesis, harusnya ya penguji skripsi, dan ini akhirnya juga digugat di pengadilan. Saya yang mempertanyakan kenapa nggak wakil presiden yang berangkat itu lah. Itu aja. Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah untuk menjadi putusan ke Vatikan. Memandangnya mungkin ada karena ada hubungan juga waktu tahun 2024 menghadirkan kaos. Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran. Sarannya apa tuh Pak? Enggak, karena sudah putus. Gitu kan? Jadi komentar tetap sudah tepat kan? Apa yang melatar belakangi tindakan Prabowo ini? Menganggap pemakaman Paus Fransiskus sebagai sebuah upacara biasa saja? Menaikkan pamor Jokowi ke panggung dunia? Atau ada alasan yang lain? Bisa juga untuk menunjukkan bahwa hubungannya dengan Jokowi masih tetap kompak. Dan Prabowo telah siap menjalankan perintah untuk membuka jalan bagi Gibran Rakabuming menjadi presiden pada tahun 2029. Hal ini tentu saja ditandai oleh para investor, sehingga mereka makin malas untuk berkiprah di Indonesia. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Halo guys, sudah mendengar tentu berita soal wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Nah, yang menarik adalah pernyataan Pak Prabowo yang mengirimkan Pak Jokowi ya sebagai wakil dari presiden untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ini. Bingung juga ya kapasitasnya sebagai apa ya Pak Jokowi ini, karena kan dia tidak ada di struktur tata kelola kenegaraan kita. Ya kalau yang kita pahami, kalau misalnya presiden berhalangan ya sudah jelas wapresnya yang mewakili gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa juga mungkin Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, atau bahkan mungkin Duta Besar RI untuk Vatikan jauh lebih masuk akal gitu. Kan ya yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden. Nah kalau mantan presiden bisa menjadi perwakilan dari presiden kita, ya berarti Megawati, SBY ya bisa juga gitu ya. Nah yang menarik lagi adalah ini nih, Pak Jokowi dan beberapa orang lagi kan akan berangkat besok ya. Nah kebetulan besok ini bertepatan dengan ini. Kok bisa begitu ya? Ya tapi kayaknya sih ini cuma kebetulan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, topik perbincangan kita pada kesempatan ini adalah Presiden Prabowo utus Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menghadiri pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan. Berita ini kita baca di berbagai media sosial, dan salah satunya yang memuat itu adalah Tempo.com. Teman-teman semuanya, yang diutus itu tidak hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga ada Menteri HAM Natalius Pigai, kemudian Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan
dan Jonan, mantan Menteri ISDN. Teman-teman yang saya hormati, apa makna dari keputusan Presiden Prabowo terhadap pengiriman utusan dari yang wakili pemerintah dan rakyat Indonesia, dan yang ditunjuk diberi kepercayaan adalah Presiden Jokowi? Menurut saya, makna yang pertama bahwa penghormatan Presiden Prabowo terhadap Jokowi ini tidak pernah luntur. Terus ada dan sulit untuk dihapus. Walaupun berbagai tokoh, berbagai LSM, bahkan para purnawirawan TNI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo supaya Jokowi itu tidak terus-menerus melakukan cawe-cawe, tapi nampaknya penghargaan Presiden Prabowo terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terus tumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, yang pertama, yang kedua adalah beliau ingin menunjukkan betapa beliau masih percaya Joko Widodo, walaupun hantaman dari media sosial yang mempersoalkan tentang Jokowi, khususnya kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh Jokowi. Tapi sekali lagi, ada prinsip yang pernah diucapkan oleh Presiden Prabowo, mikul dur mendung jero. Artinya memikul tinggi-tinggi dan memendam sedalam-dalamnya. Beliau melindungi kehormatan Jokowi, keluarga, dan semuanya. Itu falsafah Jawa yang Presiden Prabowo pegang, dan sampai sekarang ini tetap beliau praktekkan. Nah, masalah yang terjadi di publik ini, bahwa publik ini menganggap sangat banyak kejahatan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama memegang kekuasaan, dan bahkan yang membuat negara terpuruk sekarang ini. PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan masih merajalela, hutang menggunung, dan berbagai masalah. Kelas menengah turun kasta, dan berbagai persoalan yang terjadi sekarang ini yang menimpa masyarakat. Mereka menyebutkan pelaku utama dari keadaan sekarang ini adalah Jokowi. Dan kita lihat kekuatan Jokowi itu masih sangat besar. Tidak hanya kita lihat kemarin anak didik dari kepolisian yang Sespim melakukan pertemuan di rumah Jokowi di Solo, tapi juga Jokowi masih didatangi para mantan menterinya dalam rangka Idul Fitri. Dan bahkan kemarin dia bertemu dengan di Jakarta 3 mantan menterinya, ada Budi Karya, ada Teten Masduki, ada Wisnu Tama. Jadi teman-teman, Jokowi masih mempunyai kaki-kaki di mana-mana, dan ini menjadi persoalan di masyarakat kita karena adanya keinginan, adanya dukungan yang keras supaya Jokowi itu diadili. Tapi nampaknya jauh panggang dari api. Nah, tapi yang penting bagi kita sekarang ini, bagaimana menyelesaikan masalah yang berada di masyarakat. Kemarin saya
menampingi istri saya untuk berbelanja di ITC Fatmawati. Kemudian saya makan di food court ITC Fatmawati. Saya kemudian lihat betapa banyaknya kios-kios yang selama ini menjual di situ mereka tutup. Saya tanya seorang ibu, "Bu, kenapa ini terjadi? Apakah sudah lama?" Dia bilang memang sejak COVID sampai sekarang ini dan terakhir ini makin parah. Sangat sedikit yang datang makan. Jadi menurut dia ini sejak dia berdagang di situ, inilah keadaan yang parah katanya. Tapi dia punya anak yang sedang berkuliah di suatu universitas terkemuka di Jakarta. Apapun juga katanya dia lakoni. Dia tinggal di cukup jauh di Bekasi. Dia datang ke situ naik motor. Jadi ya semangatnya luar biasa gitu demi anaknya yang dia cintai. Dan dia harus berjuang sekeras-kerasnya. Tetapi keprihatinan dia, daya beli masyarakat setengah mengalami kemerosotan yang luar biasa. Jadi harapan saya kepada mereka yang berkuasa, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga mereka yang mewakili rakyat, agar ini segera mengatasi masalah kesulitan ekonomi di masyarakat, terutama merosotnya daya beli masyarakat. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena yang terkena itu tidak hanya mereka yang bekerja di pabrik, perusahaannya bangkrut, merosot, tetapi juga para penjual di toko-toko di mana-mana gitu. Itu akhirnya gulung tikar, dan yang terjadi akan bertambah pengangguran, kemudian kemiskinan akan terus bertambah. Nah, ini barangkali catatan kita yang paling penting. Jadi kita hormati Presiden Prabowo memberi kepercayaan pada Jokowi, tapi kita juga meminta supaya ekonomi ini segera bisa bergerak. Kasih kail kepada masyarakat. Jangan kasih ikannya. Artinya apa? Hentikanlah bantuan-bantuan itu yang tidak akan menolong pada masyarakat. Tapi buka lapangan pekerjaan. Kurangi beban-beban yang dipikulkan kepada rakyat. Dan gelontorkan untuk mendorong supaya terjadi pertumbuhan ekonomi, terutama masyarakat itu mempunyai pekerjaan. Lupakan proyek-proyek raksasa yang tidak memberi kemajuan bagi rakyat. Jadi misalnya IKN, itu tutuplah itu IKN, bubarkanlah itu IKN. Hanya menghabiskan dana tapi tidak memberi manfaat bagi rakyat. Yang penting sekarang ini kasih pekerjaan. Bagaimana mengasih pekerjaan? Ya, tentu harus ada investasi dari pemerintah, dari luar negeri, dari mana-mana. Dan itulah yang kita harapkan. Selain investasi, tentu juga kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong masyarakat optimis, memberi kepercayaan pada pemerintah, khususnya pada Presiden Prabowo, agar ini hadir partisipasi, agar hadir semangat baru untuk bersama-sama dengan pemerintah mengatasi masalah besar yang dihadapi, terutama menurut saya pekerjaan. Masyarakat memerlukan pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan, mereka mendapatkan uang. Kalau mereka mendapatkan uang, mereka bisa sewa rumah, mereka kontrak rumah, mereka bisa beli rumah, mereka bisa berbelanja, bisa makan di restoran, dan bisa melakukan perjalanan atau piknik atau tur dan lain sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.